Oke, kita cukupkan dulu segitu Paman Sap. Terima kasih banget. Udah belibet banget gua ngomongnya dan ini udah jam 3 pagi di Indonesia. Gua udah ngantuk banget. Kita jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah. Gua di mana nih? Amerika apa Indonesia nih gua? Ini apa? Illinois cabang Kalibata. Halo, jumpa lagi di Total Politik. Hari ini gua bersama the one and only Paman Sap! Kepada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sap, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Kepada para ponakan Paman Sap yang menonton channel Total Politik, jangan cuma ditonton, tapi juga di-subscribe. Karena dengan bertambahnya subscriber, Paman tambah semangat untuk membahas hal-hal yang tidak penting bersama Arput Ari Putra. Subscribe, tekan tombol lonceng, dan ting! Oke. Oke, Paman Sap, Siap. Gimana? kita Arput. bertemu. The one and only Ari Putra. Gua nggak peduli ini mimpi atau kenyataan bertemu Paman Sap jelang hari kemerdekaan kita. Republik Indonesia. Indonesia, Yang ya. keberapa? Yang ke-74 ya. Ya, kan kemarin Paman Sap habis merayakan the 4th of July. Iya kan? Hari kemerdekaan Sekarang kita Amerika apa Serikat. namanya? 17th of August. Ya, 17th of August. Nah, yang menarik, istri gua kan pernah tinggal di Amerika 6 Ya. tahun. Ya, Ya, dia di Athens. Ohio. Ya, Ohio. Midwest juga itu. Ya, Midwest, Jadi Columbus. kalau di Amerika konjennya di konsulat jenderal kita untuk Midwest, Ohio itu masuk di Chicago. Oh, sama ya. Sama. Ya, dia pernah cerita ke Chicago memperpanjang paspor waktu Ya, itu. betul. Nah, jadi dia cerita lagu kebangsaan Indonesia itu berbeda dengan lagu kebangsaan Amerika. Ya. Dalam hal kalau di Indonesia ada apa namanya? Indonesia Raya Merdeka, Merdeka. Nah, kalau di lagu kebangsaan Amerika Oh, say can you see? nggak ada by nyebut the Amerika-Amerikanya, dawn nggak ada and nyebut the gitu. light. Ya. Jadi itu kenapa itu, Paman? Jadi ini Apa menarik. asbabul nuzulnya itu apa? Asbabul nuzul. Jadi kalau Indonesia itu kan Indonesia Raya ya, yang menciptakan Wage Rudolf Supratman. Ya. Dia seorang komposer kan. Hmm. Tentunya didikan Belanda. Ya. Nah, tapi kalau Star Spangled Banner ini menarik, Ari. Ini puisi. Puisi. Jadi kalau nggak salah, ceritanya begini. Seorang lawyer muda berumur 35 tahun, namanya Francis siapa gitu, lupa. Dia sedang berada di sebuah kapal untuk melakukan negosiasi prisoner exchange, pertukaran tahanan. Sandra, ya. Sandra. Antara orang dari koloni dengan yang disandra oleh Britain yang sedang bersandar di Laut Baltimore. Nah, dia tertahan di malam itu dan tiba-tiba dari balik kapal itu dia lihat orang berperang. Perperangan di sebuah benteng. Nah, waduh, dia membayangkan, waduh, ini gagal gitu. Membebaskan Sandra karena di luar kita harus melawan kekuatan tentara Britain yang pada waktu itu adidayanya dia. The Great Britain rules the wave. Dia menguasai lautan dan menguasai teknologi militer. Jadi melawan koloni di Amerika. Dan ternyata pagi itu, setelah malam dia mendengar deru desing peluru, kembang api, ini perperangan,
Dia merasa, waduh ini udah kecil harapan untuk kita bisa bebas karena kita akan kalah. Ternyata yang berkibar itu bendera koloni. 15 bintang menggambarkan 15 negara bukan state, koloni. Koloni, ya. Dan 15 strip merah dan putih. Spangle banner. Nah, yang spangle gitu ya. Dan dia akhirnya menulis puisi. Jadi itu sebuah puisi yang sangat romantik. Ya bisa dilihat di Mbak Google ya. Misalnya, "Oh say, can you see by the dawn early light?" Oh katakan, dapatkah engkau lihat di waktu fajar? "Who so proudly we hailed at the twilight last gleaming?" Apakah yang kami sambut dengan bangga sampai dini hari? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sampai yang paling terakhir itu yang menarik. "And the star spangled banner in the triumph sail wave." Dan panji berhiaskan bintang itu akan berkibar dalam kejayaan. Dan terakhir, "O'er the land of the free and the home of the brave." Di atas tanah kebebasan dan rumah para pemberani. Jadi dia sebuah puisi gitu. Nah, akhirnya menang tentara koloni, si Francis ini dibebaskan, dan sesampai di penginapan di Baltimore, dia mengarang puisi atas ingatannya pada kejadian itu. Kan ada firework yang berterbangan dan seterusnya. Dan baru 1930 gitu, dia menjadi lagu kebangsaan Amerika. Resmi. Jadi puisi, makanya dan di situ menggambarkan suasana batin kan. Kebayangkan dia akan kalah gitu. Dia membayangkan kemenangan. Star Spangled Banner. Dan itu sejarah daripada lagu kebangsaan Amerika. Nah, berbeda dengan kita. Kalau kita kan lagu kebangsaan itu nadanya dulu yang beredar. Nadanya beredar, kemudian dilagukan dalam Kongres Pemuda. Tapi waktu itu karena didatangi oleh pemerintah kolonial, nggak boleh ada kata-kata Indonesia Raya merdeka kan, hanya Indonesia bla 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 bla. Jadi nggak boleh ada kata merdeka. Freeze. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau dari lagu ya kita udah melihat bedanya. Bagaimana kalau dengan teks proklamasi? Kalau Paman kan menyamakan antara proklamasinya Soekarno-Hatta di Indonesia dengan Proclamation of Emancipation-nya Abraham Lincoln. Ya. Yang orang baik itu. Lagi summer. Ya, lagi yang summer. Orang baik. Oh, begini. Jadi menarik ya kalau kita mempelajari istilahnya bertamasya kepada masa lalu terhadap lahirnya sebuah bangsa. Nah, kalau Indonesia, proklamasi itu dirumuskan pada malam dini hari 17 Agustus. Jadi Bung Karno, Bung Hatta habis diculik sama anak muda di Rengas Dengklok, dibawa untuk berkumpul di Hotel Des Indes, tapi di Hotel Des Indes sudah nggak bisa, akhirnya di rumah Laksamana Medan. Nah, kata-kata proklamasi kita itu didiktekan oleh Bung Hatta. Ditulis oleh Bung Karno. Jadi misalnya kebayangkan, misalnya lu tulis nih, Bung Karno sampai jalan-jalan. Jadi gini, proklamasi. Tulis. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain sebagainya diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, Bung Karno bilang, Hatta, kamu saja yang diktekan karena bahasa Indonesia kamu lebih baik. Nah, mereka di dalam ruangan, hanya bertiga dalam ruangan itu. Aku nggak ingat yang ketiga itu apa saya itu Malik apa siapa. Karena di ruang luar itu berkumpul tokoh-tokoh dari perwakilan-perwakilan, tokoh agama, anak muda, laskar gitu ya, yang mendesak Soekarno-Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Tapi kan negara bangsa baru berdiri itu kan
perlu dideklarasikan. Ya. Atas dasar apa dokumen legalnya? Itu namanya proklamasi. Dan itu menarik lagi. Udah berapa menarik, Pak? Udah banyak. Banyak. Apa? Itu kan nggak pernah di-plan, nggak pernah dibayangkan. Jadi itu unprecedented gitu, nggak pernah sebelumnya. Makanya dalam sejarah kita, dokumentasi resminya itu acak adut. Itu kalau dilihat di acara itu, waktu foto gitu ya, Ya. itu ada yang pakai celana pendek, ada sendal jepit, bahkan ada anjing yang lewat di depan pegang Salimandap. Ya. Itu ada. Ya. Walaupun wartawan asing dengan mesin tik di depan rumah Bung Karno Bawa foto-foto. foto-foto. Ya. Tapi suasananya tuh, coba bayangkan, di Merdeka Utara itu Istana Negara sekarang itu masih ada Jepang-Jepang di situ. Jadi di sebuah rumah di Menteng berkumpul kita yang Melayu-Melayu ini untuk buat proklamasi. Bayangkan. Jadi di bawah opresi, di mana 2 hari sebelumnya itu Jepang habis kena mentalnya karena dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kayak misalnya kemarin, lu lihat meledakkan nitrat, amonium nitrat di Beirut. Itu kan besar, itu kan kalau lagi ledakan itu kita kayak deng, sejenak kita zong gitu loh. Ada apa ini? Nah itu yang terjadi di Jepang. Dia kena bom, teng, lagi teng gitu. Lagi moment of silence. Moment of silence dibuat proklamasi. Dideklarasikan negara. Lagi nanar ibarat kena killing punch-nya Muhammad Ali ya. Nah, dan bahkan gak ada bukti videonya. Di tahun itu udah ada kamera, Pak. Udah ada. Nah makanya teks proklamasi itu, yang Bung Karno membacakan proklamasi itu direkam ulang di RRI. Jadi itu kan kita banyak anak muda yang nggak ngerti gitu. Dipikir tuh Bung Karno pegang teks ada suaranya. Langsung ada boom mic gitu. Ada shotgun. Ya, shotgun. Enggak. Jadi itu rekamannya di tempat lain, diulang lagi. Jadi Bung Karno merekam lagi di RRI suaranya yang proklamasi kami bangsa Indonesia. Itu direkam ulang. Menyatakan ini kemerdekaan dan seterusnya, Indonesia. Nah maksudnya, gue mau bilang gini, Ri, bahwa betapa kemerdekaan kita itu ya anugerah Allah. Makanya benar sekali Bapak Bangsa mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, itu tuh luar biasa. Ya itu kan kita nggak bisa kontrol Jepangnya dibom sama Amerika. Kalau Jepangnya nggak dibom, kita belum nggak berani, Pak. Emang sudah gini ya? Berani nggak misalnya, lu mendeklarasikan sebuah negara di rumah di Menteng, ada presiden di Merdeka Utara, ditangkap lu sama TNI dan polisi, makar. Tapi kalau habis kena bom misalnya, zong. Nah itu mungkin refleksi ya. Nanar. Kalau kata Khairil Anwar, nanar aku gila sasa. Ke tempatmu jua aku kembali. Jadi, waduh ini kemana-mana nih. Kan emang Paman Sam memang kemana-mana. Gak jelas. Oke, nah sorry ya, ini samar banyak. Kalau di Amerika, ya Amerika itu kan lu menyetarakan Declaration of Emancipation-nya Abraham Lincoln. Apakah dulu George Washington nggak bikin semacam declaration? Beda, kalau dia di situ Declaration of Independence. Di situ dia poin deklarasinya adalah mendirikan sebuah state yang mengkritik motherlandnya yang monarki. Ini ada dua problem eksistensial. Makanya gue jadi kepikir kemarin. Namanya apa? United Kingdom. Dia ganti ekstrimnya. United States. Oke. Betul-betul dari namanya pun udah antitesa daripada motherland-nya. Dan kalau di motherland-nya tidak ada demokrasi karena ada raja yang memimpin, di sini presiden. Yang bahkan
tadinya mau dipanggil His Majesty Presiden George Washington. Dia nggak mau. Nggak mau. Dia bilang, just call me Mr. President. Untuk ya akan dikritik kepada motherland. Nah makanya dalam kemarin beberapa bulan lalu ada gejolak apa namanya pasca Floyd itu kan dia mau katakan kita ini negara yang didirikan mengkritik itu semua. Ya. Praktek feudalisme, praktek orang yang dibeda-bedakan karena dia satu raja, dia ada orang kaulo lah gitu lah ya. Yang belakangan nanti setelah demokrasi di Prancis ada kritik kepada demokrasi, ada kritik dan mempraktekkan demokrasi, akhirnya mereka melakukan self kritik dengan mendirikan monarki konstitusional dengan ada parlemennya. Kira-kira begitu. Oke, berarti ini dua problem yang berbeda ya. Yang pertama itu mengkritik motherland, yang kedua mengkritik kok lu udah pisah sama motherland tapi kelakuannya mirip-mirip. Mirip-mirip dengan yang lu kritik. Iya, Kan dengan itu. yang kritik. Ngapain kok kita masih, kan kita mau tidak ada, orang tidak bisa dibeda-bedakan. Ya. Walaupun proses itu menjadi panjang. Nah, kalau kita kemerdekaan kita memang terhadap kolonialisme. Memang ada kekuatan asing yang menguasai kita dan itu menjadi fenomena pada awal abad 20 waktu itu ya akhir ya. Akhir abad 20. Terjadi penjajahan bangsa-bangsa barat terhadap bangsa timur. Dan trennya setelah Perang Dunia I dan Dunia II, ini kan Westphalia Agreement, lahir negara-negara bangsa dan akhirnya istilahnya gini, lahir orang-orang yang terjerahkan juga di para tanah orang-orang putih ini untuk mengatakan berhentilah kita menjajah. Itu orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang apa namanya terbelakang. Akhirnya udah kita nggak usah menjajah. Nah itu juga yang terjadi di Amerika. Ya berhentilah kita melakukan tindakan-tindakan rasial. Toh negara kita ini didirikan kan dasarnya freedom. Ya, tapi dengan menurut lu ya, ini kita agak jauh ke depan gitu ya. Dengan beberapa perang yang terjadi yang dilakukan Amerika, terus ada Philippines yang menjadi koloni dalam tanda kutip juga gitu ya. Ini bukan pengingkaran terhadap dua declaration yang udah dilakukan. Nah, bagi kalangan aktivis di Amerika itu pengingkaran. Itu pengingkaran. Bagaimana, kan sudah Paman ceritain, bagaimana seorang bukan Rockefeller, siapa? Carnegie. Ya. Carnegie setelah dapat jackpot dari JP Morgan, dia akhirnya menjadi aktivis anti-imperialisme. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.